Beberapa waktu lalu kita melihat India sudah mampu mengeksplorasi bulan, menjadi negara Asia yang mumpuni di bidang antariksa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejauh mana kemajuan teknologi kita saat ini? Rekan Anggi Asibuan akan membahas soal ini khusus untuk Anda dalam Metropedia. Pemirsa, kalau di Amerika ada yang namanya NASA. Di Indonesia, kita punya LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Dibentuk tahun 1963, dalam sejarahnya, keantariksaan kita itu berjaya di dunia. Pernah pada saat posisi itu. Kali pertama satelit milik Indonesia diluncurkan di tahun 1976, satelit Palapa. Indonesia jadi negara pertama di Asia dan ketiga di dunia yang punya sistem komunikasi satelit domestik setelah Amerika dan juga Kanada. Sekarang bagaimana? Nah, ini dia yang mau kita bahas ya pemirsa. Dalam perkembangannya berat juga perjalanan keantariksaan kita. Biayanya gede banget. Oke, ini ada apa nih? Baik, kayaknya ada gangguan gravitasinya hilang pemirsa, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi pemerintah itu ternyata punya rencana induk keantariksaan dengan rentang 2016 sampai 2040. Di antara target yang diimpikan kita adalah bisa bangun bandar antariksa sendiri atau peluncuran wahana antariksa, mau itu pesawat luar angkasa, satelit, atau roket. Tulisan yang Anda lihat misalnya di sebelah saya ini pemirsa, ini adalah dua lokasi yang disiapkan. Jadi satu di Biak dan satu lagi di Maluku Utara. Nah, kenapa kita melirik industri bandar antariksa? Ternyata sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa, roket yang meluncur akan lebih hemat biaya karena daerah ekuator merupakan titik terdekat di bumi dengan orbit luar angkasa. Jadi wahana yang diluncurkan dari khatulistiwa bisa lebih cepat dan efisiensi dari segi biayanya. Nah, idenya kalau kita bisa komersilkan tempat peluncuran ini bisa jadi stimulus membangun teknologinya juga. Selain untungnya juga gede. Nah, diprediksi bisa $1 triliun per tahun pada 2040 untuk nilai ekonomi antariksa global. Wow, besar sekali ya. Nah, kemudian pemirsa, makanya memang perlu sekarang pemerintah untuk kembali menunjukkan kemauan untuk menghidupkan lagi dunia antariksa nasional. Kita akan coba lihat keluar pemirsa, ini ada informasinya juga bahwa sehingga kita perlu kembali ke blueprint rencana Indonesia pembangunan bandar antariksa, kemudian kegiatan komersial keantariksaan dan penggunaan atau penguasaan teknologi antariksa. Apalagi sebenarnya bentuk negara kita yang kepulauan juga sangat membutuhkan kemudahan telekomunikasi berbasis satelit termasuk untuk pertahanan keamanan, cuaca, tanggap bencana, atau pemanfaatan lainnya. Jadi selain bisa mengambil potensi, bisa komersilkan lokasi peluncuran, juga bisa kembangkan satelit mandiri untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, usia satelit ini pemirsa relatif singkat, jadi 15-20 tahun untuk geostationary orbit dan 5-10 tahun untuk orbit rendah. Kalau sudah kadaluarsa nggak bisa dipakai atau harus di-upgrade. Jadi kebutuhan produksi dan peluncuran terus-menerus akan berputar. Saat ini baru ada sekitar 35 lokasi peluncuran di seluruh dunia. Indonesia bisa ambil peluang ini. Oke, tapi pemirsa, kita masuk lagi ya. Kita butuh yang namanya cuan, dan cuan. Karena industri ini mahal sekali dengan terbatasnya anggaran kita juga. Belum lagi kita sempat kena pandemi. Jadi kalau dilihat biaya risetnya saja masih di angka 840 miliar rupiah di tahun 2021 dan naik sedikit saja di 2022 di angka 848 miliar rupiah. Dan hitung-hitungannya BRIN untuk membangun bandar antariksa itu butuh biaya sekitar 1-10 triliun rupiah. Wow, besar sekali. Tapi begini pemirsa, faktanya di tengah keterbatasan kita untuk mengeksplor, apalagi mengkomersialkan bidang ini, pemerintah pada tahun 2023 mengeluarkan aturan baru terkait penguasaan teknologi keantariksaan. Saya akan coba ajak Anda juga untuk melihat beberapa satelit ya. Misalnya akan kita lihat di jendela sebelah kiri saya pemirsa. Nah, Presiden Jokowi diam-diam menyiapkan teknologi roket buatan Indonesia. Kebijakannya ada di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2023. Dengan aturan ini, Indonesia punya aturan soal penguasaan dan perlindungan teknologi keantariksaan. Terus, standar prosedur keamanannya, termasuk keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan dan dananya juga, pembinaannya, ini semua sudah ada lagi. Ditambah lagi, aturan ini membuka peluang untuk dimantapkannya roket, kemudian satelit, aeronautika, dan penjalaran teknologi.
Pemirsa, nanti banyak banget nih yang bisa dikembangkan. Bikin prototipe, bikin atau juga uji satelit, kemudian komando jarak jauh, peluncurannya juga. Jadi ilmu yang harus dikuasai nanti oleh kita adalah soal propulsi, kemudian juga aerostruktur, avionik, dan kendali terbang. Mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana ya. Tapi sepertinya ini gravitasinya sudah mulai kembali. Nah, saya juga sudah bisa berdiri lagi. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya pemirsa. Sekian untuk Metropedia kali ini bersama saya Anggi Hasibuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.